Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, menyusun informasi lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan salah satu sila Pancasila dengan benar. Pada pembelajaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, kupu-kupu terbang dengan sayap, cicak merayap di dinding. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, tumbuhan bergerak. Namun, pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan gerakan yang dilakukan manusia dan hewan. Jika manusia dan hewan dapat bergerak aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Tumbuhan bergerak karena adanya menerima rangsangan sehingga melakukan pergerakan. Contoh, pada tanaman putri malu, daunnya bergerak apabila terkena sentuhan. Gerakan menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Selain bergerak, ciri makhluk hidup adalah bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang, serangga bernapas dengan trakea, sedangkan alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Jika pernah, apakah tinggi badan dari kelas 1 sampai kelas 3 bertambah? Jika iya, itu artinya anak-anak mengalami pertumbuhan. Anak-anakku, ibu kita telah melahirkan kita dengan susah payah. Oleh karena itu, kita harus berbakti kepada ibu dan juga bapak kita. Ibu melahirkan bayi. Itu menunjukkan makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Begitupun dengan hewan. Hewan berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Begitupun dengan tumbuhan. Tujuan perkembangbiakan tumbuhan adalah untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Daun putri malu pun akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Dan landak juga kaki seribu pun akan menggulung badannya pada saat disentuh. Untuk selanjutnya, mari kita belajar membuat kalimat dengan baik. Kalimat yang baik itu mengandung subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Ibu Tia sering menulis novel di ruang kerja. Bersyukur pada Tuhan, semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri.
Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain ya. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengalaman sila pertama Pancasila.